Jadi kalau boleh saya summary dari sharing Cici tadi, kita semua seharusnya pernah bertemu lah, ada berhubungan karma, mungkin pernah jadi sesama praktisi, mungkin sama-sama belajar di satu temple yang sama. Tapi kalau begitu kan berarti kita juga sebenarnya ada hubungan karma kan pasti dengan orang tua, tapi kita terbang jauh dan tinggal di sini bertahun-tahun. Apakah itu berarti hubungan karma kita dengan orang tua tuh gimana, kayak oh ya nggak segitu deket atau udah berakhir atau gimana? Hubungan kita dengan keluarga yang jauh dengan kita tetap itu adalah bagian dari karma kita. Selama mereka ini masih terhubung dengan kita tetap harus memberikan yang terbaik, terutama ke orang tua. Kita harus tetap berbakti, kita tetap seharusnya menjadi anak yang baik buat mereka. Walaupun kita tidak ada setiap saat untuk mereka, tetapi kita masih bisa memikirkan, memperdulikan, memperhatikan dari jauh. Misalkan ada kabar orang tua sakit, kita bisa telepon, video call, atau kirimkan vitamin. Kalau kita pas ada waktu, kita bisa pulang, temani mereka berobat, selesai sembuh, ya kita balik lagi, kembali kerja segala macam. Kayak gitu. Terus kalau untuk yang saudara-saudara segala macam, itu tetap kan adalah bagian dari karma kita. Kita jalani hubungan baik dengan mereka ya sewajarnya gitu. Tentunya kita setiap kali berbuat baik, mau dengan keluarga, mau dengan siapapun, gunakan kebijaksanaan kita. Nah, aku mau bahas sedikit tentang berbakti ke orang tua. Ini mungkin ada beberapa teman yang sempat concern soal ini. Kita kan tinggal di sini banyak yang udah 10 tahun, 15 tahun. Semakin kita lama di sini, orang tua juga semakin tua. Dan semakin tua semakin banyak butuh bantuan dan kita nggak bisa langsung di sana ngebantu gitu. Apakah emang kita bisa bantu mungkin secara financial kayak kirim vitamin, tapi nggak bisa langsung hands on 24 jam bantu gitu ketika mereka sangat membutuhkan. Jadi apakah itu malah jadi karma buruk, Ki? Dan karena kita nggak, jadi kesannya kayak kok nggak berbakti dengan orang tua udah susah, udah tua, tapi kita nggak di sana gitu. Semua balik lagi ke pikiran kita. Kalau kita pikirannya tujuannya ya kita tetap membantu dengan berbagai cara walaupun jauh. Ya berbagai caranya memang tidak melulu dengan materi. Dengan kita suka telepon atau video call atau menjawab ketika mereka telepon maupun video call. Karena dengan kayak gitu itu udah wujud perhatian. Nanti pada saat telepon atau video call nanya atau mereka banyak ceramahin kita tentang ini, ya kita dengerin aja. Bagaimanapun itu wujud perhatiannya mereka terhadap kita. Ketika kita mendengarkan keluh kesahnya atau perhatiannya terhadap kita, ya kita cukup merespon, "Ya Ma, terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Saya berusaha menjaga diri dengan baik." Terus kalau misalkan, "Kamu ya gini gini gini," diocehin karena mendengar misalkan kita ada berbuat kesalahan atau ada berbuat sesuatu, ya wajar dengerinnya, "Ya maaf," gitu. Setidaknya kita sudah merespon dengan baik dan membuat mereka tuh tenang karena kita mau mendengarkan omongannya mereka. Dengan seperti itu juga bisa, jadi nggak melulu dengan materi. Terus kalau pas ternyata, oh kita lagi cuti, oh kita lagi izin, dapat kabar orang tua lagi nggak baik-baik aja. Kita bisa cepet pulang dan cepet temenin kayak gitu. Oke, jadi balik lagi ke pikiran kita ya, Ci. Iya, Iya, angkat telepon papa mama juga karma baik guys. Jadi siapa yang minggu ini belum telepon sama papa mama? Oh semua udah loh, Ci. Juve belum, langsung telepon nanti. Terus aku mau bahas topik yang kedua, gimana lahir di keluarga yang baik. Ada gak sih yang kita bisa lakukan untuk mengkondisikan supaya next life-nya nih kita lahirnya di keluarga yang oke, yang baik-baik aja? ada. Jadi dengan sikap kita dulu,
Jadi dengan keadaan kita yang saat ini, kita selalu berusaha menjaga hubungan kita dengan baik terhadap orang-orang sekitar, termasuk keluarga kita yang jauh di sana. Dengan kita menjaga hubungan dengan baik tersebut, maka di kehidupan berikutnya kita bisa terlahir mendapatkan keluarga yang baik, lebih mensupport kita, dan lebih semuanya lebih dan lebih ke arah hal yang positif kayak gitu. Balik lagi apa yang kita lakuin sekarang ya, Ci? Iya. Oke. Kalau itu kan gimana supaya kita bisa lahir. Nah, kita sempat bahas ini kemarin ya, Ci. Kebalikannya gimana kalau misalnya kita pingin hamil dan punya anak yang baik. Kan kadang-kadang hamil bisa aja dapat yang karmanya baik, ada juga mungkin bisa jadi musuh karma. Iya. Bisa nggak sih ada caranya nggak untuk mengkondisikan mungkin sebelum pembuahan itu terjadi, ya kita mengkondisikan supaya yang datang yang baik gitu, Ci. Iya. Nah, sebelum punya anak yang baik ini, kita pada merenung dulu ke diri sendiri. Apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita, orang tua kita, dan sekitar kita ketika kita kecil. Kalau selama kita kecil, kita banyak menyusahkan orang tua, terus kita berusaha menjadi lebih baik ketika sekarang pas sadar, wah saya harus lebih baik nih. Banyak nanam karma baik dengan orang tua, lebih sabar, dan segala macam. Maka ada kondisi di kehidupan ini juga ketika kita hamil, kita bisa punya anak yang baik. Walaupun tetap ada karakter ya yang mungkin terbawa dari kita maupun pasangan kita. Tapi kita mendidik anak kitanya dengan baik, itu sangat berpengaruh dengan pertumbuhannya. Ketika di dalam kandungan pun, kalau dari pengalaman pribadi saya dan ini yang saya praktekkan, dari sebelum hamil itu sudah banyak melakukan hal-hal yang baik. Baca parita, meditasi, menanam kebajikan dalam bentuk apapun. Berusaha memberi yang terbaik buat orang-orang sekitar. Nah, pada saat tahu saya hamil, di situ ya saya jaga anak dengan baik, rajin baca Angulimala Parita, terus tetap berbuat baik, baca parita, meditasi, tetap itu dilakukan. Tentunya juga ya ikutin saran dokter dengan vitamin, larangan-larangan makanan itu benar-benar diikutin. Sampai akhirnya ya jadilah anaknya yang kayak gitu. Gwen di mana, Gwen? Jadi nggak susah diatur, anaknya juga mudah dibilangin, dinasehatin, kemana-mana tidak pernah menyusahkan siapapun. Oke, makasih, Ci. Terus kalau boleh saya simpulin juga, jadi siapapun sebenarnya yang kita bisa ketemuin di kehidupan ini, nggak ada yang kebetulan. Iya, Pasti kita somehow pernah ketemu sebagai teman, sebagai saudara. iya, Kalau itu kan relationship, Ci. Kalau itu hubungan, gimana dengan hal-hal lain? Misalnya di karir juga. mhm, Mmm, Kalau sekarang di Indonesia ya kan lagi heboh banget budaya hustle. Jadi pulang kerja jam 6, habis itu sibuk lagi sampai malam kerja. Nah, kalau misalnya dari yang disimpulkan, sebenarnya kita semua udah ada karma sendiri. Kalau misalnya orangnya itu karmanya misalnya udah kaya, apakah itu berarti dia nggak usah kerja sekeras itu? Atau enggak misalnya dia udah misalnya karmanya mungkin nggak bisa jadi orang kaya. Berarti dia mau kerja sekeras apapun nggak akan bisa. tetap kita masih bisa merubah segala sesuatunya, tetapi selalu ingat semua itu butuh kebijaksanaan dan juga kita harus lakukan kebaikan dulu. Kerja keras dan melakukan kebaikan itu suatu hal yang harus berjalan beriringan. Bekerja keras tanpa ada perbuatan baik itu seperti kita kerja yang ya penghasilannya segitu-segitu aja, tidak ada perkembangan dan tidak ada perubahan menjadi lebih baik. Akhirnya mengeluh, kecewa,
terus marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang sekitar, tidak bisa menerima. Nah, semakin kita tidak bisa menerima keadaan, semakin kita banyak keluhan, kekecewaan, amarah, kebencian, masalah itu tidak akan pernah selesai. Malah bertambah buruk, bertambah buruk, bertambah buruk. Kadang orang tuh tidak menyadari, semakin dia ada masalah, dia langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan si A, si B, si C, si D. Terus menggunjingkan orang, membicarakan hal-hal yang negatif. Nah, Gibah, Ci, gibah. dengan kayak gitu, dia nggak nyadarin lagi, karma buruknya bertambah, bertambah, dan bertambah. Akhirnya bukan hal-hal baik yang berdatangan, mohon maaf, kadang ada yang mengatakan kesialannya bertambah terus. Yaitu, kita harus merenung ke dalam diri. Kalau ini mau berhenti, stop untuk berpikir negatif, stop untuk berkata negatif, menyebarkan yang negatif terhadap orang-orang sekitar. Kalau kita tidak stop pikiran, ucapan ini, maka tingkah laku kita pun jadi negatif dan membahayakan orang-orang sekitar kita. Dengan kayak gitu, semakin banyak lagi orang-orang yang tidak mau berada dekat dengan kita. Akhirnya semua menjauh. Tuh, jadi dengan kita berhubungan dengan pekerjaan segala macam buat yang orang yang sudah terlahir dari awal ya, dari keluarga yang berada, yang kaya raya, tetap harus mau bekerja keras, mau berbuat baik untuk terkondisi hal-hal baik itu terus berdatangan hingga dia tua dan nanti dia bisa dengan tenang mewariskan semua ke anaknya. Toh anaknya juga harus dididik dengan baik. Kalau anaknya hanya dibiasakan dengan kemewahan-kemewahan, dibiasakan dengan hidup enak semuanya, itu secara tidak langsung kita membuat karma buruk. Karena apa? Kita membuat anak kita tidak bisa apa-apa. Membuat anak kita jadi seorang bos, jadi seorang raja yang akhirnya mereka tidak mau tahu. Ketika waktunya tiba, kita menua, kita tidak bisa apa-apa. Anak kita yang kita sudah banggakan bisa menjadi penerus kita, akhirnya semua berantakan. Dan malah bukannya membuat lebih baik, membuat nama baik keluarga rusak. Jadi balik lagi ke diri kita, jangan sampai kita salah mendidik juga ke keturunan kita. Memberikan segala hal yang kita miliki boleh, silahkan, tapi dengan bijaksana, dengan dididik juga, dengan dikasih tahu untuk mendapatkan sesuatu ini tidak mudah. Jadi dia harus ada perjuangan dulu dari kecil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau dari yang saya praktekkan sendiri, ini balik lagi ke diri saya karena saya mendidik anak saya dari kecil. Ketika dia menginginkan sesuatu, saya selalu bilang, nanti tunggu ya, tunggu kamu sudah bisa bermain mainan ini. Nah, seiring dengan waktu dia udah di usia sekian, dia juga lupa dia mau mainan apa dulu. Dia mau lagi yang lain, yang lain, yang lain. Saya kasih tahu lagi, kamu apa dulu yang sudah dilakukan. Kalau misalkan, aku udah nggak ngompol, aku sudah bisa mandiri mami, aku udah bisa sikat gigi sendiri. Oke, udah kayak gitu, karena kita tahu mainan ini hanya dimainkan sebentar. Saya bilang, oke, boleh gak mainan ini mami ganti dengan hal yang lebih bermanfaat buat kamu? Ya saya ganti dengan pakaian, dengan hal-hal yang memang bisa itu lebih bermanfaat. Karena buat anak kecil, pakaian itu sangat bermanfaat karena mereka setiap bertambahnya usia, bertambah berat badan, kan berubah. Jadi diarahkan ke situ. Seiring dengan waktu semakin dia besar, semakin dikasih tahu lagi, oke, kamu mau barang ini, kamu mau baju ini, kamu harus bisa dapat nilai yang sekian. Mami hitungnya reward. Jadi kamu bisa dapat rewardnya sekian, kamu bisa dapetin barang itu. Jadi dia
tahu dengan mudah, oh saya kalau mau ini, saya harus berusaha dulu. Saya nggak boleh ini itu dengan sembarangan. Terus juga jadi terbiasa ketika orang tawarkan, gue mau ini mau itu, dia hanya ngambil satu, tidak ngambil semua. Tidak terbiasa serakah gitu. Karena kita selalu bilangin, kamu mau apa? Bilang, dan itu kamu harus selesaikan. Mau makanan, mau minuman, mau apapun, dia harus bisa. Walaupun cuma, "Mi, aku cuma bisa segini." Ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kamu sudah berusaha. Jadi kita menghargai anak juga, jangan memaksakan egonya kita merasa, "Kamu udah ambil apa sendiri, kamu harus habisin." Enggak, saya nggak pernah marahin kayak gitu. Saya cuma bilang, "Kamu makan semampunya kamu, minum semampunya kamu, selebihnya nggak apa-apa. Ya udah itu buat mami." Jadi membiasakan anak itu dari sekarang tahu tahu diri, tahu batasan dia terhadap apapun yang berada di sekitar. Jadi tidak serakah, tidak selalu menonjolkan ego, dia mau berbagi. Ya, jadinya semuanya jadi lebih baik. Jadi semua balik lagi ke didikan kita. Begitupun kalau yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Terus merasa, udahlah pasrah emang keadaan kita gini. No, kita masih bisa merubah keadaan. Yang penting apa? Balik lagi, pikiran, ucapan. Pikiran dan ucapan kita bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan dengan baik. Hidup kita yang dari keluarga yang kurang mampu, berangsur-angsur bisa membaik. Dengan kita bisa membaik, kita bisa bekerja dari awal, kita bisa berbuat baik. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak komplain. Setiap kali baru berbuat baik, sekali, 2 kali, langsung berharap ada sesuatu yang besar terjadi, itu kan mustahil. Jadi kita terus aja berusaha, lakukan, lakukan, dan lakukan. Ketika waktunya karma baik itu berbuah, tanpa kita minta-minta sedikit pun ke para dewa, karma baik itu sudah datang sendiri, rezeki itu sudah muncul sendiri. Tapi kalau kita nggak ada yang berusaha, ya sudah, seperti tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau nggak ada karma baiknya, mau mohon ke dewa pun nggak bisa terjadi ya, Ci. Tidak, Oke, makasih banyak, Ci. sama-sama.